Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang ASN 2019 dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini berjumpa dengan kami dari channel BAP Education, membahas tentang materi SKB kembali teman-teman semuanya. Kalau kemarin kita membahas tentang kekalahan 30 poin dalam SKD dan bagaimana cara mengejarnya, untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas jika kekalahan teman-teman mencapai 100 poin dari pesaing dalam SKD, berapa skor SKB yang diperlukan untuk mengejarnya. Pada kesempatan kali ini kami sudah membuat simulasi perhitungan integrasi nilai SKD dan SKB teman-teman semuanya, agar teman-teman bisa mempunyai gambaran bagaimana untuk mengejar ketertinggalan 100 poin dalam SKD. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, kami tekankan lagi bahwa perhitungan ini berlaku untuk teman-teman yang mendaftar di formasi daerah. Kenapa? Karena di formasi daerah tes SKB hanya dilakukan dalam satu tahap, yaitu dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Sementara teman-teman untuk yang mendaftar di formasi pusat itu biasanya SKB-nya dilakukan dalam beberapa tahap tes. Jadi tidak hanya CAT, tetapi juga ada wawancara atau juga ada penilaian tentang kinerja. Nah, simak baik-baik teman-teman semuanya simulasi perhitungan dari kami. Tapi sebelum teman-teman menyimak, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kami lebih semangat dalam membuat konten-konten terkait materi SKB untuk persiapan teman-teman mengerjakan tes SKB khususnya dari formasi pendidikan. Nah, teman-teman semuanya, kami sudah membuat simulasi perhitungan dari integrasi skor SKD dan SKB di bawah ini teman-teman semuanya. Di sini ada 3 orang yang maju ke tahap SKB, yaitu Anda, yang kedua adalah pesaing yang kedua, dan yang ketiga itu adalah pesaing selanjutnya. Nah, jadi ada 2 pesaing termasuk Anda di sini, jadi ada 3 orang yang masuk di tahap SKB. Nah, di SKD teman-teman semuanya, saya sudah membuat simulasi. Jadi di sini misalkan hasil SKD teman-teman itu ada TWK-nya dapat 70, nilai TU-nya 85 dan TKP-nya 136, total SKD-nya 291. Sedangkan pesaing yang nomor 2 ini pesaing yang pertama, nilai SKD-nya saya simulasikan TWK-nya mendapatkan nilai 110, TU-nya mendapatkan nilai 80, dan nilai TKP-nya 131. Jadi total SKD-nya 321. Sedangkan ya peserta nomor 3 yaitu pesaing teman-teman yang selanjutnya itu mendapatkan nilai yang sangat tinggi, yaitu di sini saya tulis TWK-nya mendapatkan nilai 120, TU-nya mendapatkan nilai 120 dan TKP-nya mendapatkan nilai 151. Jadi nilai total SKD-nya adalah 391. Nah, di sini ada selisih yang sangat mencolok, yaitu antara pesaing yang nomor 3 ini dengan teman-teman semuanya. Di sini antara 391 dan 291 itu selisih 100 poin dalam SKD. Nah, jadi ketika nilai ini dibobot dengan rumus BKN, yaitu dengan total SKD dibagi 5 dikali 40%. Nah, teman-teman ketemu dari total SKD 291 dibagi 5 dikali 40%, bobot SKD teman-teman sejumlah 23,280. Sementara untuk pesaing yang pertama dengan nomor 2 ini nilai SKD-nya 321, ketika dibobot dengan rumus BKN total SKD dibagi 5 dikali 40%, 321 dibagi 5 dikali 40%, bobotnya adalah 25,680. Sementara pesaing dengan nomor 3 ini, yaitu pesaing nomor 2, maksudnya pesaing nomor 2 dari teman-teman semuanya yang mendapatkan nilai 391,
Itu ketika dibobot SKD-nya dengan rumus BKN total SKD bagi 5 dikali 40% ketemu 31,280. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat bahwa ada selisih 8,0 bobotnya 31,280 dan 23,280. Jadi ada 100 poin SKD itu ketika dibobot itu selisihnya hanya 8 poin, 8 angka. Nah ini. Nah teman-teman, bagaimana cara untuk mengejar ketertinggalan teman-teman 100 poin dalam SKD? Teman-teman butuh berapa soal benar dalam SKD? Di sini sudah saya contohkan atau misalkan di sini skor SKB teman-teman. Di sini teman-teman atau Anda mendapatkan nilai 370, sementara pesaing nomor 1 ini mendapatkan nilai 300 dan pesaing selanjutnya yang pesaing nomor 2 ini mendapatkan nilai yang sama juga, saya misalkan nilai 300. Nah teman-teman masih ingat dengan penjelasan saya bahwa skor SKB itu kalau benar dibagi 5, jadi skor SKB 100 soal dikali 5 itu nilai maksimalnya itu adalah 500. Jadi ketika teman-teman nilainya itu 370, berarti teman-teman itu mendapatkan jumlah skor benar sejumlah 74 soal. Sementara ketika pesaing teman-teman mendapatkan skor SKB 300, berarti pesaing teman-teman tersebut mendapatkan jumlah benar sejumlah 60 soal. Jadi ada selisih 14 soal, di mana 74 soal benar dikurangi 60 soal benar, berarti ada 14 soal yang benar selisihnya. Nah, ketika nilai SKB ini kita bobot teman-teman tentunya dengan menggunakan rumus dari BKN 370 dibagi dengan 5, karena nilai maksimal teman-teman itu ada 500. Jadi misalkan 500 bagi 5 dikali 60% itu ketemu 60. Sementara teman-teman di sini saya misalkan teman-teman mendapatkan 370 skor SKB-nya. 370 dibagi 5 dikali 60%. Nah, ketemu 44,400. Sementara dua pesaing ini yang saya misalkan mendapatkan jumlah soal benar sejumlah 60 soal dan dia mendapatkan nilai SKB 300, ketika dibobot dengan menggunakan rumus BKN 300 dibagi 5 dikali 60% ketemu 36,00 genap. Nah, ini juga 36,00. Nah, kita tahu bahwa nantinya bobot SKD ini akan dijumlah dengan bobot SKB. Jadi ketemu nilai akhir atau nilai total di mana bobot SKD 40% ini ditambah nilai bobot SKB 60% ini nanti akan menjadi skor integrasi teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan bobot SKD 23,280 ditambah 44,400, ketemu skor total atau skor integrasinya sejumlah 67,680. Sementara teman-teman yang pesaing teman-teman yang selisih 100 soal di SKD tadi ketika diintegrasikan 31,280 ditambah 36 genap itu dijumlah ketemu 67,280. Nah, di sini kita terlihat teman-teman 67,680 dan 67,280 selisih 0,4 poin saja. Nah, walaupun selisihnya tipis ya, setipis apapun keunggulan teman-teman sudah bisa menjadi juaranya di sini. Jadi untuk mengalahkan pesaing dengan keunggulan 100 poin dalam SKD itu hanya dengan 14 soal saja. Nah, kita coba hitung lagi jumlah selisih soal benar yang dibutuhkan. Tadi teman-teman mendapatkan
bobot jumlah skor SKB 370 dibagi 5 itu sama dengan 74 soal. Sementara pesaing dengan peringkat 1 SKD tadi yang mempunyai keunggulan 100 poin ketika mendapatkan nilai 300 dibagi 5 itu dia hanya benar 60 soal. Di sini teman-teman sudah punya gambaran kan bagaimana selisih 100 poin dalam SKD ini bisa terkejar hanya dengan selisih 14 jawaban yang benar dalam tahap SKB. Itu teman-teman semuanya yang bisa kami sampaikan terkait materi kekalahan dalam 100 poin SKD, bagaimana untuk mengejarnya. Nah, kami membuat video ini sebenarnya untuk teman-teman bisa memotivasi dirinya yang kemarin mendapatkan nilai SKD yang belum begitu baik dan teman-teman maju di tahap SKB. Nah, harapannya teman-teman bisa meningkatkan semangat karena kita tahu bahwa jadwal SKB sekarang ini ditunda karena wabah COVID-19. Artinya teman-teman punya waktu yang lebih untuk persiapan, jadi belajar lebih dini, lebih sering dan lebih banyak lagi tentang materi SKB. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen dan like video ini juga jika teman-teman suka, sehingga kami bisa lebih bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.